Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Rimalisari dari kelas RI 4A NPM 2478210. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 3. Kalau sebelumnya saya nyebutin itu jaringan komputer 4, mohon maaf, salah. Jadi sekarang masih jaringan komputer 3. Nah, di sini pada lab 2.4.11 yaitu Modify Single Area OSPF version 2. Kita di sini sudah ada addressing table-nya dan di sini sudah ada topologinya juga. Dan di sini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu modify OSPF default settings dan yang kedua verify connectivity. Nah, jadi di sini untuk skenario-nya OSPF ini sudah dikonfigurasikan dan semua perangkat akhir saat ini memiliki konektivitas penuh. Lalu, kita akan memodifikasi konfigurasi OSPF routing default dengan mengubah timer hello dan dit serta menyesuaikan bandwidth of a link. Nah, jadi kita akan memverifikasi bahwa konektivitasnya ini penuh dan telah dipulihkan untuk semua perangkat akhir. Untuk part yang pertama yaitu kita modify OSPF default settings. Sebelum itu kita akan cek dulu nih semua PC-nya ini bisa nggak ngeping satu sama lain. Nah, jadi ini kita di sini P, lalu kita coba, oke, sukses. Dan di sini juga kita coba ping ini sukses, belum, coba lagi. Kita di sini dan ke sini. Kita delete dulu. Nah, sukses ya. Dan kalau ini ke sini sukses dan dia ke sini oke juga sukses. Berarti bisa keping semua ya. Selanjutnya adjust the hello and date timer between router 1 dan router 2. Jadi kita sesuaikan timer hello-nya antara router 1 dan router 2. Jadi di router 1 ini kita bisa lihat di sini. Kita masukin perintah enable konfigurasi terminal, lalu interface serial 0/0/0, lalu IP OSPF hello interval. Kita ikutin aja di sini yaitu 15, kita enter dan IP OSPF date interval 60. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lihat bahwa koneksi OSPF ke router 2 ini akan gagal. Jadi kita mungkin bisa lihat di sini atau di sini. Nih, OSPF jinx proses to folding. Oke. Ini down or detected. Nah, ya ini gagal ya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kedua sisi koneksi ini tuh harus memiliki nilai timer yang sama supaya kedekatannya ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi interface pada router yang kedua yang terhubung ke router 1. Selanjutnya kita sesuaikan timernya antara interface router 2 dan router 1 dengan sesuai pengaturannya. Ini di router 2 kita enable, kita ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita interface serial 0/0/0 dan selanjutnya kita IP OSPF hello interval 15 dan IP OSPF date interval 60. Nah, oke, sudah. Kalau sudah kayak gini, kita tunggu beberapa saat dulu. Nanti kita lihat kalau koneksinya ini telah berhasil dipulihkan kembali. Nah, ini berhasil ya teman-teman, bisa lihat di sini. Oke. Selanjutnya, adjust the bandwidth settings on router 1. Jadi kita ke router 1. Ini kompleksnya udah 80 juga. Kita ke router 1.
Kita sesuaikan pengaturan bandwidth-nya pada router 1. Trace the path between PC1 dan web browser located at 64.100.1.2. Perhatikan bahwa path-nya ini dari PC1 64.101.2 dirutekan melalui router 2. OSPF lebih memilih path dengan biaya yang lebih rendah. Jadi kita ke PC1 dulu. Kita ke terminalnya, ke command prompt. Nah, kita bisa tracer di sini 64.100.1.2. Kita enter. Oke. Nih, bisa ya. Ini kita tracer ke web server. Oke, bisa. Setelah itu pada router 1 di interface serial 0/0/0 kita akan setting bandwidth-nya itu menjadi 64, bandwidth-nya jadi 64. Nah, jadi ini tuh tidak mengubah kecepatan port sebenarnya, hanya metrik yang akan digunakan oleh proses OSPF pada router 1 untuk menghitung rute terbaik. Ke router 1, untuk serialnya itu mengarah ke sini ya. Nah, kita ke router 1, kita ke interface, exit dulu, interface serial 0/0/0, enter. Lalu kita setting bandwidth-nya jadi 60 bandwidth 64. Nah, oke. Setelah itu kita coba tracer ulang. Nah, oke, bisa ya. Nah, jadi kita dari PC1 kita tracer web server lagi. Jadi kita akan memastikan bahwa PC1 ini dialihkan melalui router 3. Jadi OSPF lebih memilih biaya yang lebih rendah. Seperti itu. Ya, ini router 2 lalu router 3. Kalau yang tadi dialihkan di router 2 ya. Dirutekan menjadi router 2. Oke. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya untuk rutenya. Nih. Di sini. Jadi dia dari PC1 172 16 dia ke router 1 dulu. Setelah itu dia ke router 3, lalu dia ke router 2 dan router 2 lagi router 2 lagi dan dia ke web server. Seperti itu. Web servernya ada di sini. Nah, jadi ini kompleksinya udah 100. Kita bisa lihat di sini. Oke, sudah tercentang semua. Mungkin cukup sekian video hands-on saya pada lab ini. Oh, kita verifikasi dulu deh sebentar. Kita coba verifikasi dulu dari sini ke sini. Oke, sukses. Kita delete dari sini ke sini. Sukses juga ya. Ini ke sini. Oke, sukses. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.